Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teguh Gumilar Channel. Mantap. Alright. Oke, jumpa lagi dengan saya Teguh. Tentunya di video kali ini saya akan berbagi, share pengalaman, share informasi mengenai tips ketika bimbingan skripsi atau bimbingan tugas akhir. Penting ini, penting guys. Oke, sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Wow. Oke guys, teman-teman mahasiswa dimanapun berada, tentunya proses bimbingan skripsi ataupun tugas akhir wajib teman-teman akan lalui ya, karena itu merupakan proses ataupun tahapan sehingga teman-teman dinyatakan selesai ya skripsi ataupun tugas akhirnya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan. Tentunya ketika teman-teman melaksanakan proses bimbingan skripsi ataupun tugas akhir, tentunya teman-teman akan berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Ya. Nah, komunikasi ini harus dilaksanakan dengan baik. Ya, dengan baik supaya proses bimbingan dengan dosen pembimbing itu berjalan dengan lancar. Nah, ada tips yang sederhana tetapi penting menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tipsnya adalah ketika teman-teman berkomunikasi ya dengan dosen pembimbing kalian, nah ada hal yang harus dihindari. Nah, ada hal yang harus dihindari ketika berkomunikasi ataupun menjalani proses bimbingan tersebut. Nah, teman-teman mahasiswa, hal yang harus dihindari adalah menyebutkan kata tapi ataupun tetapi. Nah, kenapa? Ini berkaitan dengan komunikasi bersama dosen pembimbing kalian. Nah, misalnya ada kasus seperti ini. Misalnya dosen pembimbing kalian menyarankan ya ataupun memberikan masukan ya terhadap skripsi ataupun tugas akhir teman-teman misalnya. Nah, tentunya pasti mungkin saja ada suatu masukan ataupun revisi ya yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman pastinya ya. Jangan dulu ditolak dengan kata tapi. Misalnya, dosen pembimbing kalian menjelaskan A, B, C, D, E, F misalnya. Terus teman-teman menyanggah dengan tapi Bu, tapi Pak, harusnya seperti itu. Nah, itu harus dihindari ya. Karena ini untuk menghindari proses komunikasi yang tidak akan maksimal. Tentunya teman-teman harus tahu bahwa dosen pembimbing ketika memberikan arahan, memberikan masukan, sesungguhnya itu demi kelancaran skripsi ataupun tugas akhir teman-teman. Karena ketika teman-teman mengatakan kata tetapi Bu, tetapi Pak, nah itu ya, apalagi tidak dengan secara ilmiah misalnya menyanggahnya, itu akan terjadi miskomunikasi lah, ataupun akan terjadi komunikasi yang kurang baik. Nah, sarannya atau tipsnya, ketika dikasih arahan ataupun dikasih masukan ataupun revisi yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, sebaiknya terima dulu ya, terima dulu pada saat itu. Contohnya, oke baik Pak, arahan Bapak Ibu, arahan Bapak ataupun arahan Ibu akan saya tulis dan akan saya konsep ataupun akan saya perbaiki misalnya gitu kan. Nah, sarannya teman-teman misalnya pulanglah ke rumah ataupun pulang ke kosan, teman-teman kaji ya, teman-teman kaji misalnya dalam segi teori, penulisan segala macam. Nah, teman-teman cari dasar ataupun teori ataupun misalnya penjelasan di sumber yang lain yang sekiranya bisa menjelaskan secara ilmiah kalaupun mau menyanggah
gitu. Nah, ketika teman-teman misalnya pulang ke rumah ataupun ke kosan sudah mendapatkan sumber ataupun teori ataupun referensi yang bisa mencocokkan ataupun bisa memperbaiki ataupun bisa menambahkan. Nah, ketika misalnya besoknya ataupun pertemuan selanjutnya, teman-teman bisa mempunyai modal menjelaskan ke dosen pembimbing itu secara ilmiah gitu. Nah, ketika kan jadi enak gitu. Misalnya, Bu atau Pak, nah ketika saya sudah mengamati ataupun menemukan misalnya teori ini sesuai ini, bagaimana Bu, Pak ya baiknya. Nah, jadi misalnya ada komunikasi yang hangat, ada komunikasi yang baik gitu pada saat itu. Berbeda jika pada saat itu misalnya dosen pembimbing kalian menyatakan A atau memberikan arahan A, teman-teman misalnya menyanggah, tapi Bu gini dengan misalnya dengan ingin menunjukkan kapabilitas teman-teman di hadapan dosen. Sebetulnya ya nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi ini untuk menghindari komunikasi yang akan tidak baik misalnya, ini untuk mencegah saja. Nah gitu. Oke, di video ini sebetulnya ini hanya share saja sih, saling berbagi aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ataupun mau skripsi ataupun tugas akhir begitu. Tentunya itu hanya bagian-bagian kecil lah. Itu hanya tips kecil. Mungkin bisa jadi teman-teman memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih, pengalaman-pengalaman yang berbeda mengenai bimbingan skripsi ataupun bimbingan tugas akhir. Oke, intinya bangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, karena tidak sedikit ya mahasiswa ingin ataupun mahasiswa terjadi misalnya problem dengan dosen pembimbing, akhirnya ingin mengganti dosen pembimbing. Begitupun sebaliknya, dosen pembimbing merasa kurang enak dengan mahasiswa tersebut, akhirnya gimana. Nah, itu banyak. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mau skripsi ataupun yang sedang skripsinya bisa lancar, bangun komunikasi dengan dosen pembimbing yang baik. Semoga lancar skripsi ataupun tugas akhirnya mantap. Alright, semoga bermanfaat. Segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.